Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kamu berada dan kapanpun kamu nonton. Jadi gua nggak tahu juga lo nonton jam berapa, tapi yang pasti balik lagi Okto Rai Rahadi di Kreator Cuan. Dan untuk teman-teman semua yang hari ini menonton, aku kedatangan seorang tamu. Binatangnya juga terkenal, yang punya juga terkenal, tapi yang pasti biarin mereka kenalin diri sendiri aja. Hari ini sudah ada Kak Zain dari Floki and the Clan. Halo guys. Nah, itu Kenalin, dia. nama gue Shine bersama Floki. Hari ini datang ke Impina. Thank you nih udah diterima back di sini. Wis. Kita mau bincang-bincang seputaran apa nih? Hari ini kita bincang-bincang seputar kreator sebenarnya. Oke, Gimana siap. kreator Oh, iya, itu iya. bisa Minta jadi kenalan itu. juga dia. Minta kenalan loh. Floki pinter banget. Mah, I love you deh. Nah, sebenarnya lebih mau ngomong soal kreator sih. Oke, siap, Om. Judul acaranya Kreator Cuan. Gimana sih kreator tuh bisa cuan sebenarnya dari apa yang dikerjakan, sesuatu yang lu suka gitu. Jadi kita start dari awal kali ya. Oke. Gimana awal mula terjadinya Floki and the Clan? Apakah itu disengaja atau tidak? Dulu kan masih kuliah kan waktu itu ya, bukan kuliah. Kalau pertama Piala Floki sih dari masih kuliah. Oke. Nah terus karena dia ini nurut, terus sempat lihat-lihat kreator lain yang sudah punya YouTube juga, Oke. punya peliharaan juga. Terus gue merasa, wah kayaknya si Floki Bisa nih. bisa nih kayak gini nih. Cuma Oke. waktu itu belum pede aja. Oke. Terus Akhirnya pas 2019, 2019 ya akhirnya mulai coba tuh. tuh bikin YouTube. Oke. Pas upload pertama kali di YouTube, nggak ada yang nonton. Ternyata tidak segampang itu guys. Tidak segampang itu guys, gitu ya. Tidak Akhirnya- segampang itu guys. Langsung stop tuh. Oke. Nah kayak udahlah pilih kerjaan aja, udah kerja aja. Ya lu sempat kerja tapi lu? Sempat kerja waktu itu. Kerja di mana, Pak? Oh, iya, waktu itu sempat habis kuliah mau lanjut sekolah pengacara, kayaknya aduh butuh cuan lagi. Oke. Sedangkan gue di Jakarta kan tinggal sama adik-adik, jadi adik-adik gue tuh gue bawa semua dari Kalimantan pas nyokap meninggal. Oke. Tinggal sama gue. Loh, yang di mana? Yang kemarin lu berangkat kemana? Ke Toraja. Toraja itu siapa? Kalau kan nyokap di sana. Oh, keluarga nyokap di Kuburan nyokap Toraja. kan di sana juga. Lo tinggalnya udah di Kalimantan waktu itu Iya, gitu Kalimantan. ya. Jadi adik-adik lu bawa semua ke Bawa Jakarta. ke Jakarta. Gimana caranya tiba-tiba kok di TikTok jadi gede nih? Nah, waktu itu kan bikin YouTube dulu tuh nggak ada yang Aha. nonton. Terus sempat stop lah. Nah, karena Sempet ilfil lah ya. iya itu udah upload video tapi nggak ada yang nonton. Udah cuma karena kayaknya harus memang mulai dari awal itu kan memang susah kan, Betul. butuh konsisten. Paling susah di awalnya Iya itu. di awal itu. Akhirnya coba konsisten dan kurang lebih 6 bulan tiba-tiba videonya banyak yang suka dan banyak yang subscribe Di YouTube. di YouTube. Oke. Jadi lucu juga. awalnya itu di YouTube dulu. Jadi YouTube dulu malah, baru abis itu TikTok gimana? Nah. Yang jadi megang kan di TikTok nih. Iya Ya? deh. Nah, habis dari YouTube kan sekarang udah 1 juta subscriber juga. Udah 1 juta juga. Oke. Nah, terus habis itu coba bikin konten di TikTok. Oke. TikTok mah baru setahun kayaknya. Baru setahun terakhir. Iya, setahun terakhir baru 2022 baru mulai maksudnya. Iya, baru mulai benar-benar fokus di TikTok. Oke. Terus tiba-tiba udah 1 juta lagi gitu. Tiba-tiba udah 1 juta aja gitu. Gila sedap. Ini anjing beken banget nih si vlognya, gokil. Diketahui oleh siapapun lah, ibu-ibu sampai anak-anak semuanya pengen ketemu. Nah menarik banget nih ceritanya, berarti memang dari awalnya sengaja bikin, tiba-tiba nggak ada yang nonton, habis itu udah Iya. nyerah. Sempet kerja belum? Sempet kerja deh. Sempet kerja Sempet kerja, habis itu tiba-tiba banyak yang nonton, baru fokus lagi di YouTube, dan 2022 baru aktif di TikTok, gitu. TikTok. Nah dari situ pengalaman apa yang lu apa ya? Tadi kan udah sempet cerita ya, berarti awal memang paling susah. Iya. Gitu. Nah dari situ mungkin ada hal lain nggak sih yang lu pelajarin bahwa ternyata apa gitu? paling sih konsisten aja sih. Konsisten aja. Konsisten. Berarti semua rata-rata ngomongnya konsisten ya. Konsisten sama harus kreatif. Dalam artian? Dalam artian kalau kita bikin video terus kayak monoton gitu pasti nggak ada yang suka juga. Oke. Harus berani gila sih. Nah vlogging kan terkenalnya sembayang nih. Musuh itu musuh. Musuh ya? Kalau vlogging terkenalnya apa ya berarti ya? Dia ini kan bosnya musuh ya. Bosnya semua. Dia lebih nurut aja sih, lebih Lebih ngikut sama lo ya? benar-benar ngikut karena dia kan kalau musuh itu dia ada saat gue itu udah punya duit buat beli. Jadi buat beli makanan Iya segala macam. buatnya. Nah kalau si vlog ini dari nol. Dari zaman bayar kosan nggak bisa bayar kosan. Oke, menarik sekali. Pasti banyak cerita, nanti kita ulik ya, Iya. cerita menariknya banyak. Nah, dari binatang jadi bintang nih ya, istilah kata nih ya, jadi bintang dong Floki. Berarti orang kayak gue nih sering balik-balik nih, Floki sama Muso nih. Oke. Ya kan? Nah itu
banyak gak sih yang kayak gue gitu, balik-balik? Banyak yang kira tadi itu bawa musuh kan, ini musuh padahal ini Floki. Floki. Oke. Kalau di YouTube itu lebih terkenal Floki. YouTube terkenal Floki. Ya, kalau di TikTok orang baru lebih si kenal. Muso. Nah, kecuali benar-benar yang penonton setia. Udah tahu nih dua-duanya ada. Langsung tahu ukuran kali ya? Iya. Langsung tahu ukuran. Nah mungkin kalau cerita nih ya, gue sering dengar cerita nih. Sering dengar cerita soal kenapa apa ya, yang cerita awalnya kalian lah, kenapa bisa jadi engage banget gitu. Itu gue sering dengar cerita, tapi gue mau dengar dari lu nih. Oh, Floki nih. Yeah. Wah, panjang sih gue ceritain. Nggak apa-apa. Kita nggak punya waktu banyak Yeah. sih, tapi nggak apa-apa. Oke. Potong-potong aja. Kalau Floki sih waktu itu karena ambilnya kan dari umur 2 minggu. Oke. Beli di Taman Lawang waktu itu nyari anjing pitbull. Oke. Nah, gue cari anjing pitbull, ternyata pitbull itu harganya jutaan. Maaf. Lah ini mau bayar kosan aja nggak ada duit. Beli Taman Lawang pula gitu. Beli di Taman Lawang. Nah, beli Taman Lawang, beli Floki itu cuma 300.000. Oke. Nah, beli 300.000 terus piara lah dari kecil, dari 2 minggu itu sempat kena parvo juga. Nah, parvo itu salah satu virus di anjing yang sangat mematikan. Ya. Sangat Ya, kecil langsung kemungkinan. cacat ya kalau nggak salah ya. Mati. Mati. Iya. Lemes-lemes gitu kan. Iya. Salah aku. Nah, mungkin hanya 10% yang bisa bertahan dari virus itu. Oke. Nah, si Floki salah satu anjing yang bertahan. Nah, Jadi si terus? Floki ini sampai umur 7 bulan itu nggak pernah vaksin. Iya. Karena nggak punya duit. Iya. Sayang duitnya 300.000. Kebayang gue, kebayang. Ya. Nah, terus dia pokoknya selamat dari parvo. Selamat dari parvo. Nah, yang bikin gue beda, jadi kan waktu itu gue belum mengerti tentang anjing sama sekali. Mau Nggak piara ngerti- aja. Piaranya pure, piara Piara nggak aja. ngerti kalau karakter anjing itu begini, sifat-sifat anjing begini-gini nggak tahu. Nah, pas gue pergi kuliah, dia baru umur 1 bulan apa 2 bulan itu dia tiba-tiba nangis kayak anak kecil aja gitu kalau gue tinggal. Gue kaget dong, kok ada anjing kayak gini ya? Kenapa nih? Terus kayak masih dia misalnya di kandang di sini kan, gue masih jarak sekitar 100 meter, dia udah tahu kalau itu gue mau datang. Oke. Padahal itu nggak dilatih, terbentuk sendiri. Berarti dari situ aja lu udah tahu nih ada yang istimewa tadi. Iya, ada istimewanya. Oke. Terus apa lagi? Terus Terus kayak misalnya gue tinggal dia nangis. Itu sih yang paling istimewa. So sweet. Iya, dia benar-benar kayak wah. Terus sama orang lain nggak nurut. Sama apa? Sama orang lain nggak nurut. Nggak nurut. Oke. Soalnya pitbull itu dikenal one man dog kan. Iya. sebenarnya. Jadi cuma Cuma satu yang bisa megang dia. Kalau Floyd kan mix. Floyd no. Floyd mau kemana di bawah? Oh ya udah. Aduh, bawa aja. boleh. Bebas lah Floyd. Bebas. Serah kamu aja. Kamu yang bintang gitu. terus jadi karena dia mix tapi tetap aja. Iya. Sifat dasar pasti ada. Iya dia terus apa ya? Dia karena memang pakai hati si miara dia ya. Ya oke. Jadi dia juga tahu lu sayang sama dia lah istilahnya Iya, gitu ya. terus yang paling berkesan sih itu yang hal yang paling gila yang gue pernah lakuin ya, makanya dia itu sama gue tuh benar-benar klop banget gitu Bang. Pas gue bawa pulang ke KKI. Oke. KKI itu kan 6 hari perjalanan naik kapal. Terus kalau anjing itu nggak mungkin dibawa ke sana karena di sana itu masih zona merah rabies. Oke. Jadi anjing nggak bisa masuk sana. Nah, pas gue mau bawa Floki dia nggak bisa ikut. Nah, terus Tapi gue harus paksa gimana caranya biar dia bisa dia ikut ikut gitu. ya. Nggak mau tahu caranya gimana. Iya, akhirnya gue masukin dalam koper. Naik kapal tuh. Lewat pemeriksaan. Nggak, gua nggak apa tuh. Enggak. Gue hanya bilang di peluk diam ya, lu ikut kan diam. Udah naik ke kapal tuh. Temen gue mau bawa anjingnya juga tuh. Nah. Ketahuan. Oh gitu. Anjingnya nggak kompromi goyang. Nah itu tahun berapa tuh? Tahun 2017 kayaknya. Oh itu berarti jauh sebelum masa kreator lu ya? Oh, enggak memang. Belum ada deh Nggak itu. ada. Tapi lu udah tahu spesial nih anjing. Iya, makanya itu benar-benar dia itu belum nggak menghasilkan, tapi gue udah segitunya sama dia. Oke. Benar-benar pure cinta banget sama dia gitu. Nah kalau bikin video itu kan butuh ya kamera lah ya kan, paling nggak butuh Iya. bayangan lah gitu. Nah lu sendiri waktu mulai berarti Pakai HP udah jago apa nih kan sekolah juga? Ya Enggak. gua nggak tahu lu sekolah apa kan gitu. cuma ala kadarnya aja. Shoot aja biasa. Shoot aja. Oke. Potong sambung aja. Kalau ingat pertama-tama kontennya apa? Di Yang di YouTube. Di YouTube pertama kali tuh jemput ada anjing gue dulu sebelum Muso, omnya Muso, Omnya Muso. Pablito. Lagi jemput dia, Ya, lu jemput rekam dia. gitu. Iya. Belum ada yang nonton nih ya. Belum ada yang nonton. Berapa bulan kemudian baru rame gitu. Iya, pas tangani anjing galak sih. Apa tangani Tanganin anjing anjing galak. Oh itu review berarti. Cara Iya, itu jadi kan kasih tips. pas gue udah
ini si Floki, gue merasa kayak gue kayaknya udah jago nih kan. Terus gue nonton TSR Milan kan, wah kayaknya udah bisa nih. Tanganin anjing galak boleh dicek tuh di YouTube-nya Floki Deglen itu yang nonton 12 juta. Gila. Itu anjing Om. Itu selama 8 tahun dirantai. Oke. Dan nggak bisa dipegang. Ini lu nih, jadi konten lu nih? Iya konten gue. Terus? Jadi kalau dipegang sama tuannya pun digigit. Buset. Nah terus rantainya itu mau copot. Nah ownernya minta tolong supaya kita ganti rantainya. Nah gue pikir kan ya anjing mah gampang lah, gua atur lah. Tak. Pas gue samperin tuh, wah. Sangat. Anjir gila ini mah nggak sesuai yang gue bayangin Om. Wah ini galak banget bener-bener. Kalau pegang kepala tuh langsung gigit. Langsung gigit pasti. Pas, Iya. wah. Anjing stres soalnya diikat Anjing terus. stres. Gue udah bingung tuh gimana caranya tuh. Ntar gua nonton. Ayo nonton itu seru banget, itu 12 juta tuh. Nah dari video itu naik tuh langsung tuh dari subscriber baru 80.000 tiba-tiba naik 200.000. Oke, jadi lu lanjutin lagi anjing galak lagi bukan? Anjing galak lagi. Jadi kalau di YouTube penontonnya banyak tuh kalau nanganin anjing galak. Ya pastilah itu jadi kayak udah jadi kayak stereotipnya nanganin anjing galak, orang-orang manggil lu yang galak, yang apa? Kalau ada anjing galak manggil lu juga, ya lu bikin kayak eksperimen jatuhnya kan gitu, sosial eksperimen. Penasaran aja nih ya, penasaran. Karena kan kita sering lihat nih ya, Musso makannya banyak gitu kan, Floki makannya banyak. Kira-kira sebulan tuh berapa sih? Bulan kalau makan buat anjing di rumah ya, 10 jutaan lah. 10 jutaan? Iya. Banyak sih, orang aja mungkin nggak segitu ya. Iya. Kecuali lu keluar terus makan di luar. Iya. Nah, dari situ sendiri berarti awal-awal nih, terutama kalau ya Musso tuh tahun berapa ya baru ada? Musso tuh tahun 2019. 2019, udah berat juga dong. Iya. Maksudnya awal-awal kan pasti endorsement masih belum terlalu banyak. Oh nggak ada kan itu kan? Ya bikin doang gitu kan? Bikin doang ya. Nah itu lu kasih makannya berat dong, gimana tuh? Pas di Cawang waktu itu. Masih cawang? Iya, Oke. masih jalanin dunia gelap loh waktu itu. Om tahu lah. Iya. Kita perlu ngomongin nggak ya dunia gelap ya? Tapi ya udah, dunia gelap yang penting bisa menghasilkan lah ya di situ dulu ya. Nah mungkin kalau dari sana berarti lu berpikir terus dong, kira-kira gue mesti ngapain lagi? Iya, cuma untungnya kalau konten Musso sama Floki gampang aja gitu. Jalannya aja. Upload pasti banyak yang nonton. Apalagi kalau konten challenge, wah itu udah pasti rame tuh. Challenge pasti rame ya? Pasti rame. Iya, aku lihat tuh dari kemarin tuh lihat. Oh ini challenge nih buat yang duit lah apa. Oh itu gitu, rame banget ya. itu. Wah oke, gampang lah ya. Nah itu kalau di TikTok, kalau misalnya di Reels, tinggal konten Musso makan udah pasti rame. Oh gitu? Paling sedikit itu 300-200 ribu udah pasti nonton. Iya, gue lihat soalnya lu bedain kontennya. Iya. TikTok sama di Instagram tuh kan, gila nggak capek ya. Karena gue tuh orang yang malas untuk masuk di kamera gitu soalnya. Iya. Jadi bayangan gue sama kreator tuh, gue memandang kreator tuh hidupnya susah banget sebenarnya. Karena lu bikin konten, ide baru dan lain-lain. Beda sama orang yang mungkin mikirnya, lu gampang tinggal nyalain handphone doang, nyalain video, udah selesai. Iya. Padahal nggak segitunya juga ya, ada editing, ada segala macem gitu. So, gue mau masuk pertanyaan lain, tapi yang pasti apa ya? Mungkin sebelum gue masuk ke pertanyaan lain, apa sih hal paling menarik lah kira-kira dari endorsan? Berarti kan sekarang udah terkenal, ada endorsement nih. Oh iya siap. Kadang-kadang problem kita adalah moodnya lagi nggak bagus nih, kan beda sama orang ya. Kalau orang kan dikasih tahu kayak gue dikasih duit nih abis ini, udah lu tenang-tenang aja. Kalau anjing kan nggak gitu ya, kalau binatang nggak gitu. Nah, cara lu untuk bikin tenang tuh gimana sih? Pasti tenang sih. Gue susah nih, ngomongnya susah nih. Karena tuh nurut aja, karena nurut itu jadi masalah gitu ya. Nah, tapi selalu langsung tenang ya? Selalu langsung? Paling pokoknya aman sih, maunya endorse apapun yang masuk gampang sih kalau maunya mengatur si Musso sama Floki. Itu yang gampang. penting gue yang ngatur. Nanti yang jalan dulu ya, udah. Iya. Kelar pertanyaan gue? Nggak bisa. Kayak misalnya nih kan ada pernah stasiun TV datang shoot si Musso kan. Ya. Nah, dia cerita tuh dia habis shoot sama anjing lain juga, tapi anjing lainnya tuh susah diatur. Rusuh, iya. Jadi nurut tapi nggak senurut Musso. Jadi dia syutingnya kurang lebih 3-4 jam, sama Musso cuma 30 menit. Udah enak tuh ya, udah nurut ya. Karena kadang-kadang itu yang jadi masalah. Iya. Itu masalah banget. Nah, untuk endorsement nih, balik lagi nih endorsement. Apa sih yang paling challenging? Yang paling susah gitu untuk dibuat? Apa semuanya gampang aja nih? Waduh, jawabannya gampang bener nih. Ya kalau cuannya bagus sih gampang aja sih. Kan soalnya gini ya, biasanya tuh brand datang
Dia ngasih brief, gue mau ngasih lihat gini. Nah terus tapi kan kalau kita ngomongnya sama binatang kan beda sama orang kan. Ngasih lihat produknya, jadi lu ngakalin kali ya. Ngakalin Produknya lu yang pegang. Iya. Tinggal nanti vlognya ngapain gitu, musuhnya ngapain gitu kali ya. Iya. Selama ini gitu aja ya Gitu ngakalin. aja Ya. sih. Pokoknya masuk di frame aja tuh produk gitu kan. Oke, pertanyaan berikut. Tadi udah nih ya, itu kan masa lalu gitu ya. Nih sekarang kita ngomong yang masa sekarang lah. Nah dari sekarang lu udah punya 1 juta subscriber, 1 juta follower. Kalau nggak salah di Instagram 200 berapa ya? 200-300 Udah 300-an ya. Apa plan lu berikutnya? Mau ngapain lu? Apakah bikin produk ataukah apa gitu? Pengen sih bikin produk. Produk apa? Makanan anjing atau apa? Ya mungkin ke masih dunia anjing kali ya. Dunia anjing. Kalau enggak ya mungkin bikin produk untuk orang lah. Karena sebenarnya dengan vlog pakai apa tuh kayak Slayer aja. Jadi semua kita bisa bikin produk buat pet lah ya. Iya, Tapi iya. Slayer gitu. Udah tahu nih ada Floki and the Clan, logonya Floki gitu. Floki lagi gitu. Keren men gitu. Nah, itu kita jualan di situ tuh nanti. Kenapa? Karena gue yakin dalam beberapa tahun ke depan kita ngomong Indonesia emas lah ya, orang produktif. Akan ada 25 juta angkatan kerja baru sampai tahun 2023. Sederhananya gitulah. Tambahin setiap tahun 1,6 juta angkatan kerja baru. Jadi gue yakinnya semua orang akan jadi entrepreneur pada waktunya. Lo kerja kantoran aja, ada sampingan ya, jualan sampingan. Iya. Ada yang jualan jadi konsultan juga ada, jualan produk juga ada gitu. Nanti kita kesana nih arahnya. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan sederhananya adalah kenapa lo join Mindfina? Apa yang lo harapin lah gitu aja. Mungkin lebih bisa buat gue lebih bisa berkembang aja gitu. Iya di Invena. Oke, karena kan sebenarnya kalau ngomongin video, gue ngeliatnya gampang banget ya tadi. Kesulitannya apa nggak ada? Semuanya gampang anjing. Apalagi nih gue nguling ya. Oke. Jadi memang aku sebenarnya kita lebih fokus ke bisnisnya. Mau diapain nih gitu. Cari duitnya bareng-bareng lah. Makanya namanya kreator cuan gitu kan. Cari duitnya bareng-bareng. So, pretty much thank you banget bro untuk lu bisa bergabung. Gue berharap banget kita bisa grow sama-sama gitu ya. Kalau boleh ngomong jujur, jadi kalian ini batch 1 ya, ada beberapa 15 orang batch 1. Nanti ada batch 2, batch 3, batch 4. Karena aku berharapnya kita bisa cari cuan bareng gitu. Siap. Mana kita mungkin ngakalinnya. Pembagiannya seperti apa, terus cari duitnya dari mana aja. Karena bayangan udah ada nih. Bayangan udah ada, nanti ada satu waktu gue akan present ke kalian semua duduk bareng, either minum atau gimana gitu ya. Kita ngobrol, ini yang kelihatan seperti ini yang kita kerjakan dalam tahun ini. Kalian approve apa enggak? Kalau approve, mari kita jalan bareng-bareng. Kira-kira sih gitu bro. Jadi so far gitu dulu kali ya teman-teman ya. Yang pasti Vlogi thank you banget. Hilang ini udah mau selesai vlog naik dulu. Vlogi naik lagi Vlogi. Hai. Aduh lucu. Lu kusut kan tuh? Kamera. Oh, ya oke. Oh, thank you ya Vlogi ya udah datang ya sayang. Gitu. Nah, thank you banget Kak Shine Thank you sudah juga, Om. datang. Thank you, Om. Kita Thank semoga you, Om. kita bisa cuan bareng. Siap, Yang Om. pasti kita berusaha bersama-sama, kita mau cuan bareng-bareng, termasuk juga teman-teman kreator yang ada di luar sana yang kadang-kadang bingung mau ngapain lagi. Yuk, bisa aja langsung ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Invina. Dan thank you untuk waktunya, teman-teman sudah nonton. Banyak hal terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi banyak juga hal-hal yang terjadi itu jadi suatu kebaikan buat kita sama-sama. Thank you semua, sampai jumpa di lain kesempatan.